Kedatangan bawang merah dan ibunya disambut bahagia oleh bawang putih. Betapa senang hati bawang putih karena kini memiliki seorang ibu yang sayang kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Serambi Channel. Seperti biasa, saya doakan semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan rezekinya yang banyak, yang berkah. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya akan membuat reaction untuk kisah bawang putih yang hidupnya sangat sejahtera, namun hidup itu berubah ketika setelah ibunya meninggal. Karena ayahnya melihat kesedihan putrinya bawang putih, maka dia berpikir untuk menikah kembali agar tidak larut dalam kesedihannya. Seperti apa videonya, yuk simak langsung sampai selesai. Alkisah dahulu kala, di suatu desa, hiduplah sebuah keluarga sejahtera. Mereka memiliki seorang anak perempuan cantik jelita, bernama Bawang Putih. Sang ayah merupakan saudagar kain yang terkenal, sehingga sering bepergian meninggalkan keluarganya. Namun suatu hari, kebahagiaan itu harus berakhir ketika sang ibu wafat akibat sakit keras. Bawang Putih dirundung kesedihan mendalam karena kehilangan sosok ibu yang selalu menemaninya. Semenjak kepergian sang ibu, Bawang Putih selalu membantu ayahnya untuk mengurus rumah. Terkadang rasa rindu membuat Bawang Putih sering melamun sendirian. Mengetahui hal ini, sang ayah tak tega. Sungguh kasihan putriku. Dia pasti sangat kesepian sepeninggal ibunya. Sepertinya aku harus mencari seseorang untuk menemaninya. Terlebih, aku sering meninggalkannya untuk bekerja. Nak. Ayah. Aku tak tahu ayah ada di sini. Kau tak apa? Seandainya dulu ayah sering di rumah, pasti... Tak apa, ayah. Aku yakin ibu pasti bahagia di sana. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa, ayah. Beberapa tahun kemudian, sang ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan janda yang juga memiliki anak perempuan bernama Bawang Merah. Kedatangan Bawang Merah dan ibunya disambut bahagia oleh Bawang Putih. Betapa senang hati Bawang Putih karena kini memiliki seorang ibu yang sayang kepadanya dan kakaknya yang selalu menjaga dan menemaninya. Keluarga ini kembali hidup bahagia. Namun semua berubah ketika sang ayah pergi bekerja. Ibu tiri dan Bawang Merah menunjukkan sifat aslinya. Si Bawang Merah memiliki sifat malas, sombong, dan iri hati. Kepribadian Bawang Merah juga diperburuk karena sang ibu selalu memanjakannya dengan memberi apapun yang diinginkan Bawang Merah. Sedangkan Bawang Putih justru diperlakukan berbeda. Dia disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Jika pekerjaannya tak beres atau Bawang Putih melakukan kesalahan, maka ibu tiri akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan.
Setiap hari terdengar teriakan bawang merah dan Ibu Tiri bergantian. Hei bawang putih, cuci bajuku. Setelah itu buatkan sarapan. Kami sudah lapar. Baik, Ibu. Karena bawang putih sering bekerja dan dihukum, tubuh bawang putih menjadi semakin kurus. Pada suatu hari, ayah bawang putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakit yang diderita sang ayah begitu parah. Hal itu membuat bawang putih sedih. Selama ayahnya sakit, bawang putih dengan tulus merawat dan menemaninya. Namun apalah daya, takdir berkata lain. Sang ayah pergi meninggalkan bawang putih untuk selama-lamanya. Bawang putih begitu terpukul dengan kepergian sang ayah. Namun Ibu Tiri dan bawang merah justru kegirangan karena rumah dan harta sang ayah menjadi milik mereka. Akhirnya meninggal juga orang itu. Kita bisa menguasai hartanya. Iya ibu, kita kaya raya. Ibu, aku ingin baju baru. Aku kemarin melihat baju berselendang merah yang bagus di pasar. Aku ingin membelinya. Beli saja nak. Belilah apa yang kamu inginkan. Setelah kepergian sang ayah, kehidupan bawang putih semakin sengsara. Tak ada lagi orang yang menyayangi dan menghiburnya. Ibu Tiri dan bawang merah semakin semena-mena kepadanya. Dia hanya bisa terus bersabar. Ya Tuhan, kenapa mereka selalu jahat kepadaku? Suatu hari, bawang putih pergi ke sungai, hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya begitu lemas. Saat mencuci, dia tak sadar jika selendang kesayangan bawang merah hanyut. Setelah selesai mencuci, dia sangat panik, menyadari selendang itu tak ada. Selendang itu hilang. Aduh, bagaimana ini? Aku tak berani pulang. Ibu pasti akan menghukumku habis-habisan. Akhirnya bawang putih pergi menyusuri sungai, mencari selendang tersebut. Tak sengaja dia bertemu dengan seorang petani yang tengah memandikan sapinya. Tuan, maaf mengganggu. Apakah Tuan melihat selendang merah di sekitar sini? Oh, selendang merah yang hanyut tadi. Kalau tidak salah, selendang itu diambil oleh seorang nenek yang sedang mencuci pakaian di sana.
Akan tetapi, nenek itu sepertinya telah pulang ke rumahnya. Bisakah Tuan memberitahuku di mana nenek itu tinggal? Rumah nenek tua itu, kalau tidak salah, berada di atas gunung. Ikutilah jalan setapak ini, kau pasti menemukannya. Bergegaslah bawang putih menuju tempat yang ditunjukkan petani. Hingga tibalah dia di sebuah rumah kayu. Bawang putih mengetuk pintu rumah itu. Permisi. Permisi. Anak cantik, mari masuk, Nak. Siapa namamu? Aku bawang putih, Nek. Aku kemari karena ingin mencari selendang merah yang hanyut di sungai, Nek. Oh, selendang itu ternyata milikmu. Aku mengambilnya tadi saat mencuci baju. Selendang itu sudah aku simpan dengan aman. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Namun, ada syaratnya. Apa syaratnya, Nek? Saya bersedia melakukannya asal selendang itu kembali kepadaku. Kau harus membantuku mengurus rumah terlebih dahulu. Baik, Nek. Aku bersedia. Itu tadi kisah bawang putih dan bawang merah. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak, dan yang mau request untuk reaction selanjutnya tulis di kolom komentar biar aku bisa membuatnya dengan lebih fokus lagi. Lanjut di video reaction selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.